Ya Tuhan, Engkau melihat setiap kami. Hati yang mengasihi Engkau dengan setulusnya. Saat ini firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Tolonglah kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Sehingga kami boleh menyatakan cinta kami kepadamu bukan hanya melalui syair dan lagu, tetapi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8 akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-8, khotbah tentang akhir zaman. Ada dua perikop dalam pembacaan yang ada. Perikop pertama, bait Allah akan diruntuhkan. Perikop yang kedua, permulaan penderitaan. Saya akan membaca demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu adalah sebuah peringatan yang begitu keras. Dia mengingatkan kepada mereka agar mereka berjaga-jaga dengan iman pengharapan yang mereka punya sebagai para pengikut Kristus. Dikatakan akan ada penyesatan. Dan yang menarik, kata selanjutnya Tuhan Yesus mengingatkan orang akan berbicara atas nama Tuhan. Bahkan ada yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Saudara-saudara, kalau ada orang yang datang kepada kita dan berkata, "Aku Tuhan," percaya enggak? Yang di sebelah kiri percaya enggak? Yakin enggak? Ya, yang sebelah kanan saya yakin enggak. Tetapi ingat baik-baik Bapak Ibu saudara-saudara, iblis itu punya cara yang begitu baik untuk menyesatkan anak-anak Tuhan supaya mereka tidak bisa sungguh-sungguh memahami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Ingat cerita di padang gurun ketika Tuhan Yesus berpuasa. Tidak ada makanan sehingga Tuhan Yesus tidak makan selama 40
hari, iblis datang dengan cara yang cerdik. Dia berkata, ada tertulis. Betul enggak? Ada enggak dari rekan-rekan pemuda, remaja, atau bapak ibu, saudara-saudara memperhatikan nas ini? Ada tertulis. Ini menunjuk kepada logos atau perkataan Allah. Iblis datang dengan cara yang cerdik untuk membuat Tuhan Yesus jatuh dalam pencobaan di padang gurun. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada iblis? Ada tertulis pula. Ada 3 pencobaan yang diberikan. Iblis memakai kata ada tertulis. Tuhan Yesus pun berkata ada tertulis. Ini perangnya bukan perang dengan senjata yang berupa alat, tetapi perangnya memakai firman Tuhan. Pertanyaannya, bisa enggak iblis memakai firman Tuhan untuk menyesatkan kita? Bisa enggak? Bisa. Lalu bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan, para pengikut-pengikut Tuhan untuk bisa membedakan apa perkataan yang berasal dari Tuhan dan apa perkataan yang berasal dari iblis? Bagaimana caranya? Beti loh. Beda tipis antara keduanya. Ya. Contoh, kamu gak usah belajar yang rajin, lebih baik ke gereja saja. Lebih baik siang dan malam membantu pekerjaan Tuhan di gereja. Jadi singer, jadi pemain musik, dengan semua talenta yang kamu punya. Bagus enggak? Tapi kalau karena itu kamu lupa akan pendidikanmu dan tanggung jawabmu sebagai seorang pelajar, maka itu bukan berasal dari Tuhan. Ada banyak anak-anak muda terjebak dalam hal ini. Orang tuanya bilang, aduh Pak Pendeta, anak saya ini rajin pergi ke gereja. Semua kegiatan di gereja dia ikut. Tapi kenapa kuliahnya kacau balau? Pernah Bapak Ibu penatua diakon? Ya, itu terjadi loh. Dulu waktu dia masih sekolah, pokoknya gereja itu rumah pertama. Jarang ada di rumah bantu orang tua. Lalu kenapa Bu Pendeta setelah dia kuliah ketemu seseorang yang menawan hatinya, kemudian dengan mudah dia meninggalkan Tuhan? Pernah itu terjadi? Ada. Kenapa? Karena seorang yang percaya dia kurang berakar di dalam Tuhan dan dia tidak mengerti apa tuntutan Tuhan dalam kehidupannya di masa muda. Saya sering kali ingatkan anak-anak muda tentang hal ini. Saya tidak bangga, saya pendeta, saya sangat bersyukur anak-anak muda aktif dalam pelayanan gereja karena mereka membantu pelayanan kami. Tetapi kalau karena pelayanan itu anak-anak muda lupa tugas tanggung jawabnya sebagai seorang yang belajar, sebagai seorang yang kuliah, maka apa yang kalian lakukan itu tidak ada gunanya. Hati-hati. Datang ke gereja melayani itu bagus. Sambil rajin belajar, menuntut ilmu setinggi mungkin, berprestasi itu bagus. Dengan masa depan yang indah dan penuh harapan, kalian akan menjadi orang-orang hebat dan luar biasa. Dan gereja membutuhkan orang-orang seperti itu. Tapi di masa muda, anak-anak muda harus bijak dalam menentukan langkah hidupnya di masa muda. Ya, belajar harus, melayani Tuhan harus. Melalui talenta dan karunia. Di antara kedua hal ini begitu tipis. Sehingga kita bisa salah dalam melangkah. Ini penyesatan. Cara iblis untuk merusak generasi-generasi muda. Sehingga mereka hanya sibuk melayani. Tetapi mereka tidak memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Lihat agama Yahudi.
Para imam-imam kepala, orang-orang yang bekerja di bait Allah, mereka adalah orang-orang luar biasa. Mereka terkenal dengan ketaatan mereka kepada hukum Taurat dan bagaimana mereka mematuhi adat istiadat, tradisi yang mereka miliki dari sejak turun-temurun. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mereka digambarkan sama seperti pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Lalu kemudian dikutuk. Ini pembacaan nas kita dalam minggu ini ya. Lanjutan dari nas kita beberapa minggu yang ada. Kenapa? Karena kehidupan keagamaan mereka terlihat baik, tetapi sesungguhnya di dalam diri mereka lemah. Makanya jangan heran pendeta sekali bisa mengalami hal seperti itu. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang aktif, rajin terlibat dalam pelayanan gereja belum tentu ia memiliki hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Itu terlihat melalui keseluruhan hidupnya. Ibu lebih bangga di sekolah kalian berprestasi menjadi anak-anak yang baik. Dalam pendidikan kalian berprestasi. Di gereja kalian melayani, di rumah kalian menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Ada banyak loh anak-anak muda di rumah, mama tidak bisa bantu mama bekerja karena saya sedang ditunggu di gereja. Sampai di gereja nongkrong, tidak ada kerjaan, kipas-kipas. Ini ironis loh. Ya. Saya sedang ditunggu di gereja, sibuk ada persiapan Natal pemuda remaja, Natal ini, Natal itu. Kita akhirnya tidak fokus dengan sekolah kita. Ini salah. Seharusnya kita belajar bertanggung jawab untuk menjalankan tugas tanggung jawab kita secara beriringan dan berdampingan. Supaya kita tidak terlihat indah dari luar, tetapi sesungguhnya di dalam kita kosong. Hati-hati. Makanya anak-anak muda bisa bilang, Bu, saya kayaknya cocok deh dengan orang ini. Dari mana kamu tahu kamu cocok? Rajin ke gereja, Bu. Anak Tuhan, rajin ke gereja. Saya katakan, dinilai lagi. Beberapa tahun kemudian setelah menikah datang lagi kepada saya, Bu, ternyata kelakuannya seperti ini, Bu. Pendeta, saya menyesal menikah dengan dia. Dulu kami ketemu di gereja, dia rajin aktif melayani Tuhan, tapi ternyata kelakuannya seperti itu. Ada enggak ketemu orang yang seperti itu? Ada enggak? Enggak ada. Puji Tuhan. Ada. Hati-hati, jangan karena di gereja lalu engkau menganggap semua orang yang ada di gereja itu orang baik yang benar-benar mengasihi Tuhan. Hidup yang mengasihi Tuhan itu terlihat melalui hari-hari dalam perjalanan hidupnya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka begitu setia, bisa lebih rajin dari saya pendeta. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang begitu setia menjalani tata cara dalam peribadatan mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Apa yang kau lihat, bangunan-bangunan yang megah ini akan hancur. Tidak ada batu yang bertahan di atas batu yang lain, semua akan runtuh. Bayangkan, padahal bait Allah itu lambang identitas dan kebanggaan bagi orang-orang Israel. Bagi agama Yahudi, bait Allah yang megah ini adalah gambaran dari pemeliharaan dan penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Tetapi dalam proses berjalannya waktu, Allah mengizinkan bait Allah ini dihancurkan 2 kali. Bahkan yang terakhir sampai hari ini tidak bisa dibangun kembali. Kenapa? Ada yang tahu? Sejarah. Ada yang tahu? Tidak bisa dibangun karena di atas bait Allah di Yerusalem sudah didirikan tempat ibadah
agama lain. Orang-orang Yahudi sampai hari ini berjuang agar bait Allah bisa didirikan kembali. Nggak usah. Identitas kepercayaan, identitas iman dari seseorang itu tidak terlihat pada atribut-atribut yang menyertainya, tetapi terlihat dari hati yang tulus mengasihi Tuhan. Yang belum punya jodoh, jangan karena dia pakai kalung salib lalu engkau jatuh cinta. Itu Bu, kalung salibnya besar benar Bu, membuat cintaku semakin besar kepadanya. Jangan. Kalau mau cari jodoh, lihat di rumah dia seperti apa. Di gereja dia seperti apa. Di sekolah dia seperti apa. Lihat keseluruhan supaya kamu jangan menyesal. Di gereja semua orang baik. Ibu pendeta juga baik di gereja. Ketemu orang, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak, Tuhan Yesus. Di rumah, meow. Kita ini bisa menyembunyikan diri kita dengan kepalsuan-kepalsuan agama. Makanya Tuhan Yesus ingin mengadakan perombakan dalam kehidupan keagamaan Yahudi agar mereka tidak hanya terlihat seperti orang yang percaya kepada Tuhan, tapi benar-benar percaya. Kebanggaan mereka dirobohkan, dihancurkan sehingga bait Allah yang sesungguhnya itu tidak terletak pada bangunan, tetapi kita ini bait Allah. Orang Kristen itu hebat. Gerejanya dibakar. Gerejanya dirusak. Bahkan ada yang tidak boleh membangun gereja. Ada yang dipersulit dan lain sebagainya. Tidak masalah, terserah mereka mau tidak izinkan kita bangun gereja. Kita tidak bisa ibadah di gereja, tidak apa-apa. Kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Karena bait Allah yang sesungguhnya adalah kita. Roh Allah yang hidup, ia tidak tinggal di gereja. Ia tinggal di dalam bait-Nya, yakni kita. Makanya tugas kita apa? Menjaga kekudusan bait Allah yang adalah diri kita ini, supaya roh Allah tinggal di dalamnya. Ini yang penting. Punya gereja mewah dengan segala fasilitas yang ada itu bagus. Dan kalau bisa memang harus. Karena tanpa fasilitas yang ada akan menghambat peribadatan kita. Coba bayangkan kalau tidak ada mikrofon, saya teriak-teriak untuk berkhotbah. Perlengkapan peralatan yang ada itu bagus. Tetapi bukan itu yang menjadi ukuran bagi kita. Bagi orang Israel ketika bait Allah yang mereka miliki itu menjadi ukuran, akhirnya keberimanan mereka diukur pada sesuatu yang kelihatan. Coba bayangkan sebelum bait Allah itu diruntuhkan, apa yang dilakukan oleh orang Israel? 1 tahun sekali mereka harus datang ke kota Yerusalem untuk beribadah. Kalau tidak bisa datang, apa yang harus dilakukan? Mereka harus cari kiblat. Kira-kira bait Allah di sebelah mana ya arahnya? Jadi kalau arahnya di sana, saya harus berdoa ke arah sana. Ada yang tahu agama apa yang seperti itu? Kita tidak lagi seperti itu. Kenapa tidak perlu berkiblat ke Yerusalem? Karena Allah itu tidak di Yerusalem. Dia ada dimanapun, bahkan ia ada dan tinggal bertahta di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu karena Allah yang tinggal dalam hidup kita adalah kudus. Kalau punya duit ke Yerusalem 1 tahun sekali tidak apa-apa. Kalau nggak punya duit, nggak bisa kita beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Karena kalau ibadahnya harus ke Yerusalem, ke bait Allah. Lah bait Allahnya sudah tidak ada. Mau ibadah kemana kita? Bait Allahnya nggak ada, sudah runtuh.
Sudah didirikan gereja, bangunan tempat ibadah lain. Sudah tidak ada. Kemana kita? Ini hebatnya kekristenan. Kita berfokus dalam penyembahan, dalam ibadah kita tidak lagi kepada bangunan, tapi kepada Allah yang hidup. Makanya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ayo kita mulai merestorasi diri kita. Karena diri kita ini bait Allah. Yang laki-laki yang suka berbohong sama pacarnya. Ada di sini yang seperti itu, suka bohong sama pacarnya. Bertobat. Kamu bohongi pacarmu itu orang Kristen. Tubuhnya adalah bait Allah. Kamu membohongi Allah yang ada di dalam diri pacarmu. Ada yang suka berbohong? Atau yang cewek? Lagi di mana yang? Ini lagi belajar sama teman, enggak taunya di mall sama gebetan yang lain. Jangan suka bohong sama pasangan yang sudah menikah, ngaku jomblo padahal anaknya di rumah banyak. Gayamu kayak orang jomblo, ingat istri dan anakmu di rumah. Di sini ada enggak yang sudah menikah? Kok potongannya semua kayak belum menikah? Hati-hati, kamu berbohong. Bukan hanya pasanganmu yang kamu bohongi, tapi roh Allah yang tinggal di dalam dirinya. Ikut-ikutan kamu bohongi. Ya, ini yang sekolah, orang tua di kampung tukang kirim uang. Kamu kuliah di Banjar tukang habisin uang orang tuamu. Mah, kirim uang mah. Perlu beli diktat mah, fotokopi mah, sekian. Dapat uang, bawa pacar jalan-jalan, mending bawa saya aja. Sering kan anak muda bohong sama orang tuanya. Dia tidak kasihan orang tuanya cari duit membanting tulang di kampung. Kirimi anaknya sekolah, tidak taunya anaknya berhura-hura di Banjarmasin kayak anak konglomerat. Tidak tahunya orang tuanya setengah mampus di sana cari uang sambil menangis dengan harapan anaknya berhasil. Kalau ibadah di rumah selalu minta didoakan sama Bapak. Tolong doakan anak saya si Udin. Si Udin siapa ya? Tolong doakan anak saya si Anto. Maaf ya kalau ada yang namanya Anto. Ini tidak ada maksud kesamaan nama. Si Anto di Banjarmasin, aduh kasihan anak saya tiap hari belajar yang rajin, sering minta duit, perlu uang sekolah, perlu ini, perlu itu. Aduh dosennya itu katanya killer sekali, kasih tugas banyak, akhirnya perlu banyak duit untuk fotokopi, untuk beli ini, beli. Pendeta dengan tulusnya berdoa, ya Tuhan berkatilah Anto yang ada di Banjarmasin. Nggak taunya si Anto di Banjarmasin kelakuannya kesetanan. Bertobat jika ada yang seperti itu. Kita ini bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Ketika kita berbohong, kita cari orang, kira-kira lihat enggak? Ada enggak yang lihat perbuatan saya aman? Enggak ada yang tahu. Sini loh, ada roh Allah. Ini baitnya yang kudus dan roh Allah tinggal di sini. Jangan pikir Tuhan tidak tahu perbuatan kita, matanya terus melihat kita siang dan malam. Jadi hati-hati dengan penyesatan. Saya tidak mau berbicara tentang ajaran setan atau ajaran sesat atau gereja setan. Nggak usah berbicara tentang hal seperti itu. Hidup kita ini harus benar. Kalau hidup kita tidak benar berarti kita sedang berada dalam penyesatan. Engkau akan mendengar deru perang di luar negeri. Oke. Saya kemarin dengar Denny siapa ya? Denny Siregar. Dia katakan Pilpres tahun 2024 ini akan menjadi Pilpres yang luar biasa. Ada banyak hal, faktor-faktor yang ia katakan. Bapak, Ibu, Saudara, dunia kita bukan lagi tempat yang nyaman.
dunia kita semakin jahat. Dunia tempat kita tinggal semakin tua, semakin rusak, semakin bobrok. Di mana ada banyak orang-orang jahat di dalamnya. Tapi kita bukan orang-orang jahat. Kita anak-anak Allah. Kita umat pilihan Allah. Oleh sebab itu dunia yang sudah semakin jahat ini, mari kita kamiri dengan kehidupan kita yang benar di hadapan Allah. Sehingga dunia berkata, banyak orang jahat di sekitar kami. Tetapi ketika ketemu orang Kristen, kamu menemukan kasih Allah yang luar biasa. Amin. Mau enggak kita diutus sebagai gereja yang hidup di tengah dunia yang penuh dengan penyesatan? Mau enggak? Harus mau. Oleh sebab itu kita tidak boleh hidup dalam kesesatan. Supaya kehidupan kita membawa orang kepada Kristus. Dan orang-orang yang tersesat bisa menemukan kasih Kristus melalui hidup kita. Aduh, saya kalau ngelihat muka orang-orang Kristen damai betul. Ada kasih Kristus terpancar. Ini kan keren daripada orang bilang, Kristen mukanya aja nyebelin. Bohongnya kebangetan. Ini contoh ya. Jadi nas firman Tuhan hari ini begitu luar biasa. Allah sedang merombak pola pikir, cara beribadah orang Israel yang kelihatannya baik tetapi sebenarnya tidak. Allah sedang membawa orang-orang Israel dan kita sekalian untuk menyembah Allah dengan cara yang benar. Bukan hanya datang, duduk diam, mendengar lalu kemudian pulang. Tetapi benar-benar mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Pertanyaan untuk direnungkan. Selama ini hidup kita ini persembahan yang mati atau persembahan yang hidup untuk Allah? Yang mati atau yang hidup? Para imam di bait Allah mereka membunuh binatang supaya darahnya tercurah dan binatang yang mati ini jadi persembahan. Tuhan Yesus datang, dia membawa cara penyembahan kepada Allah dengan cara yang baru. Jadi tidak lagi binatang yang disembelih untuk mati. Tapi ia persembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Supaya kita pun kemudian mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Bagaimana mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Dengan hidup sesuai seturut dengan kehendak Allah, itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jadi datang ke gereja, Tuhan ini hidupku kupersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Pulang ke rumah, di rumah kita persembahkan lagi hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Contohnya Bu Pendeta, bantu orang tua. Ketika engkau cuci piring, itulah persembahanmu yang hidup bagi Tuhan untuk orang tuamu. Akhirnya orang tua kan senang kan? Senang orang tua. Jadi ketika namamu disebut sebagai ucapan syukur. Aduh Tuhan, betapa beruntung punya anak seperti dia. Betapa beruntung punya anak seperti ini. Engkau luar biasa Tuhan. Daripada orang tuamu nangis terus. Tapi karena sakit hati kelakuanmu sebagai anak. Beda kan persembahannya? Jadi Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk aku bisa melayani engkau? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ke kantor jam 8 teng harus di kantor, datanglah 5 menit sebelumnya. Tidak terlambat. Tuhan, aku datang tidak terlambat. Ini persembahanku yang hidup bagimu. Nanti pulang, ketika orang lain pulang, kalian pulang. Pulanglah karena keluarga menanti di rumah. Itulah persembahan. Gak usah mikir yang berat. Aku mau kasih hidupku untuk Tuhan dengan cara seperti apa? Akhirnya tinggal di gereja. Enggak. Persembahkan hidupmu apa adanya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dengan hal-hal kecil yang dapat engkau lakukan setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Sampai akhirnya engkau menutup mata, persembahanmu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya,
Kita tidak cari orang luar biasa pada masa sekarang ini. Kita hanya mencari anak-anak Tuhan yang hidup bertanggung jawab, yang setia. Di ayat yang ke-13 dikatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Adakah di Banjarmasin perang? Tidak ada. Ada di sini yang kelaparan? Ada? Yang tiap hari tidak makan? Tidak ada. Pernahkah ketemu orang dengan ajaran sesat? Jarang kan? Karena kita berada di dalam suatu kondisi dunia yang nyaman. Oleh sebab itu bagaimana cara kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Mari kita persembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Dengan cara-cara sederhana setiap saat dan setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.